Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Aulia Azmi Arahab dengan NIM 210103110043. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mulia, yaitu malaikat. Nah, malaikat itu diambil dari kata malakun yang artinya taat. Nah, taat di sini dalam arti taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala perintah Allah Subhanahu wa taala, malaikat bakal mentaati perintah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu jenis-jenis malaikat. Yang pertama yaitu malaikat itu diciptakan dari nur ataupun dari cahaya. Nah, yang kedua yaitu malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Nah, lalu yang ketiga yaitu malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Nah, malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Nah, yang keempat adalah malaikat itu selalu taat kepada Allah. Nah, seperti yang tadi, yaitu diambil dari kata bahasa Arab malakun. Nah, malakun itu artinya taat. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ialah malaikat itu tidak bisa dilihat oleh mata kepala manusia. Nah, jadi inilah 5 jenis atau ciri-ciri malaikat. Nah, sebenarnya malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Akan tetapi yang wajib kita ketahui hanya 10. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Nah, malaikat ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya ialah untuk menyampaikan wahyu. Nah, malaikat ini menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail. Nah, malaikat ini bertugas untuk menurunkan hujan ke bumi dan memberi rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Nah, jadi malaikat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi rezeki kepada kita, kepada hewan dan kepada tumbuhan. Nah, yang ketiga ialah malaikat Israfil. Nah, malaikat ini bertugas untuk meniup sangkakala kelak pada akhir zaman nanti. Nah, malaikat inilah yang belum sama sekali melaksanakan tugasnya, yaitu meniup sangkakala. Nah, di sini malaikat ini meniup sangkakala 2 kali. Yang pertama untuk menghancurkan bumi, dan yang kedua kalinya untuk membangkitkan manusia dari alam kuburnya. Nah, yang keempat yaitu malaikat Israel. Nah, malaikat Israel ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya ialah untuk mencabut seluruh atau semua makhluk hidup yang ada di muka bumi, termasuk manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, yang kelima dan keenam yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atid.
Nah, malaikat ini tugasnya diciptakan oleh Allah untuk mencatat amal baik dan amal buruk kita selama hidup di dunia. Nah, malaikat raqib ini diletakkan di sebelah kanan untuk mencatat amal baik kita, dan sedangkan malaikat atid diletakkan di sebelah kiri untuk mencatat amal buruk kita. Nah, yang ketujuh dan kedelapan yaitu Munkar dan Nakir. Nah, malaikat Munkar dan Nakir ini ialah tugasnya diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk menanyakan kita telah di liang kubur atau setelah kita meninggal masuk kuburan. Nah, maka maka malaikat-malaikat ini akan datang ke kuburan kita. Nah, kapan malaikat ini datang ke kuburan kita? Setelah orang pergi dari tempat kita dikuburkan itu. Nah, dan tak lama kemudian setelah saudara-saudara kita atau orang tua kita pergi dari kuburan kita, nah maka malaikat ini tak lama setelah itu muncullah malaikat di kuburan kita. Nah, yang ke-9 yaitu malaikat Ridwan. Nah, malaikat ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Nah, jadi nanti kalau kita misalnya pada masyar ditimbang amal baik dan amal buruk kita, jika amal baik kita lebih berat, maka kita jumpa sama malaikat ini di depan pintu surga. Dan yang terakhir yang 10, Malik. Nah, malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Dan jika nanti di pada masyarakat kita timbangan kita lebih berat amal buruknya daripada amal baiknya, maka malaikat Malik inilah yang akan menunggu kita di pintu neraka. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.